Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Honorable Abi Hanif dan Umida, respected all of my teacher, respected and parent, and my family. I would like to explain about purifying. Purifying yaitu artinya apa? Bertoharoh atau bersuci ya. Yaitu yang pertama yaitu meaning. Meaning yaitu pengertian toharoh, yaitu toharoh in bahasa, in pretty yaitu bersuci. Berarti toharoh menurut bahasa yaitu bersuci ya. Terus according to the form fikih cleaning form hadas. Berarti kalau menurut menurut istilah atau menurut fikih itu mensucikan diri atau berhadas ya. Ya, terus an najis dan menghilangkan najis. Terus for explanasi wudu, bathing, wudu and tayamum yaitu seperti bersuci itu seperti wudu, seperti tayamum ya. Pokoknya yang bersuci itu ya seperti mensucikan diri. Yaitu water as means of purification. Water as means of purification yaitu air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu seperti contohnya rain water, air hujan. Nah, air hujan itu bisa untuk bersuci ya sebelum dia jatuh ke tanah. Karena kalau sudah jatuh ke tanah itu sudah tercampur dengan tai dan kotoran-kotoran lainnya. Sebelum misalnya kalau air hujan di atas terus kamu adain buat dari ember, nah itu bisa buat bersuci. Terus river water yaitu air sungai. Air sungai juga bisa buat bersuci. Kecuali kalau air sungainya itu air sungainya kalau mengalir deras itu bisa buat bersuci. Kalau air sungainya bening kalau air sungainya diam pokoknya itu tidak bisa buat bersuci. Terus yaitu sea water yaitu air laut. Nah, air laut juga bisa buat bersuci ya. Terus ada juga air lainnya seperti air embun yaitu the water, terus air sumur yaitu well water. Terus holy water but no purifying yaitu air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Apa itu? Seperti contohnya itu air buah ya, seperti air kelapa itu kan airnya suci tapi tidak bisa buat bersuci. Terus manisan, ada buah manisan itu airnya tidak bisa buat bersuci tapi dia suci. Itu seperti air teh dan air kopi itu suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Terus yaitu mutan najis water yaitu air suci water mutan najis, air suci yang kena kotoran air suci yang kena kotoran. Nah, air yang kena kotoran itu air suci tapi kena air suci yang suci tapi kena najis, tapi itu tidak bisa untuk bersuci ya. Contohnya itu misalnya air suci itu dia itu ketiban tai cicak atau kenaan kencingnya hewan. Itu tidak bisa untuk bersuci. Yang kurang 2 kula. Misalnya dia itu airnya suci tapi dia itu lebih dari 2 kula, tapi dia kena kotoran itu bisa untuk bersuci. Kalau kena kotoran terus kurang dari 2 kula itu tidak bisa untuk bersuci. Karena hukumnya ya tidak sah. Terus yaitu yang itu mustakmal water, air yang kurang 2 kula. Nah, ini tadi jika kita berwudu airnya kurang 2 kula berarti wudu kita tidak sah ya. Kalau lebih 2 kula berarti sah wudunya. Seperti yang tadi itu misalnya airnya terkena kotoran tai cicak terus dia lebih dari 2 kula itu bisa untuk bersuci. Kalau dia kurang dari 2 kula dia tidak bisa untuk bersuci. Terus yaitu musam water musyam yaitu air yang terkena sinar matahari. Itu hukumnya makruh tapi dia boleh untuk bersuci, kecuali kalau dia terkena kotoran, terus dia untuk bersuci itu tidak boleh. Terus najis dan lebih dari 2 kula, misalnya air matahari itu lebih dari 2 kula, terus dia terkena kotoran itu masih bisa untuk bersuci. Kalau kurang dari 2 kula itu tidak bisa untuk bersuci. Oke, thank you. Mau tanya 2 kula itu berapa liter? 2 kula itu katanya 60 cm. Oke, sekian. Thank you for your nice attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo boyo.